Hai Sobat Politik, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, kenalin nama aku David Lokonbain. Hari ini kita akan berbincang mengupas tuntas seru-seruan bareng kakak-kakak dari mahasiswa Politeknik Islam Makassar. Nah, di sini udah ada 2 tamu nih, aku spill ya. Ada 2 tamu. Yang satu itu udah ganteng dan satunya udah cantik banget. Nah, mereka berdua ini sama-sama berprestasi tentunya. Tetapi kita di sini akan mengupas tuntas karena katanya nih ya, mereka tuh lagi mau ngadain event tentunya yang betul-betul sangat bergengsi di himpunan mereka. Nah, kita lihat di sini ada kedatangan tamu, ada kakak cantik dan kakak ganteng semuanya ya. Kita bisa lihat. Boleh kenalin namanya Kak? Nama prodi semester berapa? Oke. Saya Nabila Aulia Azahra dari program studi Administrasi Bisnis Sektor Publik. Sekarang sudah masuk di semester hektik, yaitu semester 5. Semester hektik ya, Kakak Nabila ya? Ya, betul. Oke, Kakak Nabila. Nah, boleh selanjutnya Kakak Hai siapa? David. Hai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Rizkullah. Sekarang sudah semester 3, sama-sama dengan kakak Nabila, Administrasi Bisnis Sektor Publik. Oke, benar banget. Nah, kayaknya sama-sama dari prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik nih. Tapi yang satunya semester 5, satunya semester 3 ya, pemirsa ya. Nah, kita mau nanya nih, apa sih perbedaan kampus kita, Politeknik Islam Makassar nih ya, dengan kampus-kampus luar, universitas luar lah tentunya. Gimana? Dari Kakak Nabila dulu aja. Jadi David, Politeknik Jalan itu kita berfokus pada vokasi gitu. Jadi sesuai tagline kita, professional start here. Jadi jurusan di Politeknik Jalan Makassar itu nggak cuma yang kaleng-kaleng gitu, David. Benar. Karena di Politeknik Jalan Makassar itu mahasiswanya sangat-sangat berprestasi, sering ikut lomba, terjun di berbagai kegiatan mahasiswa luar gitu. Oke, jadi semua prodi di sini udah bagus-bagus, unggul-unggul ya Kakak ya, benar-benar. Oke, dari Kakak Farid sendiri Kak gimana nih? Oh iya, tentunya kalau Politeknik Jalan Makassar itu kan kita ini langsung di bawah naungan Lembaga Administrasi Negara. Nah, tentunya baik saya perjelas di sini juga banyak orang di luar itu mengatakan Politeknik Jalan itu swasta ya. Padahal kita di sini negeri karena langsung di bawah naungan Lembaga Administrasi Negara. Dan tentunya di sini betul-betul kita gimana ya? Itu dibimbing Ya, betul. Fokus pelayanan publik. Nah, Oke, itulah tadi beberapa singkat ya untuk gimana sih perbedaan kampus kita dan kampus luar ya. Nah, aku mau nanya lagi nih kakak Nabila dan kakak Farid. Dari Politeknik Jalan sendiri kan ada 3 prodi nih. Ada manajemen sumber manusia, aparatur, ada administrasi pembangunan negara, dan kita sendiri administrasi bisnis sektor publik ya. Nah, membahas tentang prodi kita sendiri, administrasi bisnis sektor publik. Gimana tuh Kak? Apa sih perbedaan prodi kita nih? Dia tuh fokusnya kemana? Jadi lulusnya kemana? Begitu. Apa sih yang membedakan dengan jurusan bisnis yang lainnya gitu Kak? Kalau kita tuh David bukan cuma fokus pada bisnisnya saja, tapi sesuai dengan nama prodi kita, Administrasi Bisnis Sektor Publik, jadi kita tetap fokus juga terhadap pelayanan publik. Nah, itu mungkin yang menjadi pembeda antara administrasi biasa dan administrasi bisnis sektor publik. Oke. Kalau Kakak Farid sendiri gimana nih Kak? oh iya, kan kita ini dari Administrasi Bisnis Sektor Publik. Jadinya kita tidak hanya fokus saja pada tujuan bagaimana pengelolaan suatu perusahaan, tapi di administrasi bisnis sektor publik ini kita itu lebih ke sisi daripada bagaimana suatu perusahaan atau instansi atau organisasi itu tersebut tidak hanya pada fokus pada bisnisnya, tapi bagaimana kita juga membuat satu kebijakan publik apa yang mengenai tentang bisnis seperti itu ya, dan juga pada SDM yang ada di dalam perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Benar banget ya. Nah, ngomong-ngomong tentang akademik nih Kak, Kakak selain akademik ikut organisasi kah, ormawa kah? Betul, David. Betul ya? Oke, kalau boleh tahu apa sih Kak organisasi yang diikuti?
Sesuai PDH kita ya, warna hitam. Oh, PDH ini melambangkan organisasi kakak Iya dong. Betul. Oh, Hitam. nama organisasinya apa kak? Organisasi kita sendiri namanya Himadistik, kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Sektor Publik. Oke. Ah. Nah, Himadistik itu organisasi khusus mahasiswa apa kak? Bisa jelaskan nih seperti Himadistik kak? Himadistik sendiri, David, adalah himpunan mahasiswa prodi yang tentunya yang bisa di dalam Himadistik sendiri, anggota Himadistik adalah mahasiswa administrasi bisnis sektor publik seperti kami berdua, Benar. dan iya, yang termasuk di dalam himpunannya dan warga-warga administrasi bisnis sektor publik. Oke, benar. Nah, ngomong-ngomong soal Himadistik, kakak udah join di Himadistik berapa bulan ya? Berapa periode? Kalau periode, saya sendiri sudah 2 periode dengan tahun ini. Tapi kalau untuk aktif di Himadistik, saya sudah ikut dengan kakak-kakak angkatan 21 volunteer. Oh, berarti volunteering. udah cukup lama ya, Ya. untuk masuk di Himadistik. Oke, kalau kakak Farid sendiri gimana? Udah berapa periode nih? Kalau saya kan baru semester 3 nih David. Jadinya saya baru periode pertama masuk Himadistik. Baru periode pertama Iya. ya? Nah, kakak sebagai apa di Himadistik? Jabatannya sebagai apa? Alhamdulillah pada periode ini saya diamanahkan sebagai Sekretaris Umum Benar. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Sektor Publik selama 1 periode ke depan. Oke, kalau kakak? Oh ya, kalau dari saya sendiri dia menahkan bagian staf kewirausahaan. Oke, jadi di Himadistik itu ada berapa bidang? Ada berapa divisi gini kak? Kalau di Himadistik sendiri ada yang namanya Departemen Kewirausahaan, Benar? ada Departemen Media Komunikasi dan Informasi, Benar. ada Departemen Sosial Kajian Publik, dan ada Departemen PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oke. Jadi ada 4 divisi nih guys ya dalam Himadistik itu sendiri ya, dan benar-benar masing-masing divisi ini mempunyai tupoksi yang berbeda-beda tentunya ya. Oke, nah ngomong-ngomong soal Himadistiknya pasti ada kita nggak mungkin terlepas dari namanya program kerja kalau yang namanya himpunan ya kakak ya. Oke, mau nanya nih kak, dari kakak Farid dulu, program kerja dari Himadistik yang benar-benar selama ini yang kakak Farid sudah rasakan, yang paling berdampak deh, yang buat kakak Farid kayak berkesan banget, gimana? Apa deh? Dan kenapa alasannya berdampak? Baik. Jadinya dalam Himadistik itu saya lihat dalam perencanaan pembuatan program kerja itu kita tidak hanya berfokus pada internal kampus saja David. Tentunya kita mau lebih ke eksternal kampus. Nah, jadinya ada beberapa program kerja, salah satunya dari departemen saya sendiri yaitu kewirausahaan. Ada yang namanya HIFES, Himadistik Festival seperti itu. Oke, jadi kakak Farid program kerja yang betul-betul berkesan itu HIFES ya? Betul. Oke, yang nanti akan diadakan ya? Ya. Bener banget. Oke, kalau kakak Nabila sendiri gimana kak? Sejauh ini David, karena alhamdulillah saya sudah mengurus 2 periode dan ikut pada periode kakak-kakak angkatan 21, menurut saya program kerja di Himadistik semuanya berkesan. Tapi yang betul-betul yang memperkenalkan, membrandingkan Himadistik itu tentunya HIFES. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan internal maupun eksternal. Nah. Oke, lagi dan lagi program kerja yang disebutkan adalah HIFES ya, paling Betul berkesan sekali. dalam hidup kita, dalam hidup warga Himadistik sendiri tentunya ya. Oke, nah kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu nih pemirsa ya. Kita akan mengupas tuntas seperti yang tadi disebutkan, program kerja yang paling berkesan adalah HIFES. Gimana? Itu adalah festival ya kak? Nah bener. Oke, nah untuk HIFES sendiri itu apa? Gimana sih kak kegiatannya, targetnya apa-apa aja, dan apa aja sih yang dibuat dalam HIFES itu kak? HIFES tuh nggak hanya buat untuk open tenant saja, kan emang fokus di open tenant. Bagaimana kita mengelola dan memperkenalkan kepada orang-orang bahwa ada loh UMKM seperti ini. Oke. Dan tentunya di open tenant tersebut bakal ada banyak kegiatan yang seru untuk menarik para pengunjung untuk berbelanja di tenan-tenan HIFES itu. Oke, benar banget. Loh, kalau dari kakak Farid sendiri gimana? Oh ya David, kita ngomong-ngomong ini soal HIFES ya. Iya.
Alhamdulillah tahun ini saya diamanahkan sebagai koordinator divisi acara pada HiFest. Koordinator divisi acara. Oke, baik. Jadinya tentunya di dalam HiFest nantinya itu ada banyak seperti kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Benar. Tidak hanya berfokus pada open tenant, tapi kita di dalamnya itu ada yang namanya sisi hiburan, ada juga pengisi seperti lomba, dan juga ada yang seperti Talk show. seminar talk show. Oke. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan seru menarik lainnya ya dalam HiFest ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal HiFest nih Kak, pasti kan itu acaranya event besar banget ya. Apakah boleh semua masyarakat umum masuk atau hanya mahasiswa ABSB saja kah? Atau boleh mahasiswa Politeknik Silam saja kah? Boleh masuk ke dalam HiFest itu? Gimana deh Kak? Tentunya masyarakat umum bisa masuk ya, karena sasaran kita bukan cuma yang ada di Poltekstilan Makassar ini, tapi bagaimana kita bisa memperkenalkan UMKM yang ada masuk di join di HiFest ini. Nah, kalau sasarannya cuma mahasiswa Poltek kan kita kurang memperkenalkan ya gitu. Udah. Jadi HiFest itu teman-teman bakal terbuka untuk umum. Tanggalnya tanggal 24, 25, 26 Oktober 2025. Oke, berarti bulan Oktober ya? Betul, 3 hari David. berturut-turut guys. 3 Jangan hari. lupa datang ya. Berarti untuk semua pun bisa ya? Bisa David. Oke. Nah, untuk Kakak Farid aku mau nanya nih. Kan pasti dalam sebuah event besar itu pasti banyak banget kerja keras panitia nih. Tuh. Nah, mau nanya nih di Kakak Farid, Kakak Nabila boleh jawab ya? Ya, Ini boleh. bebas banget. Kakak gimana aja boleh jawab ya. Mau nanya, gimana sih kehektikan kakak-kakak nih? Udah seberapa besar persiapannya? Udah sejauh mana persiapannya menuju HiFest ini kan? Saya. Oke, boleh. Oke. Jadinya kalau masalah progres sekarang itu saya rasa sudah 50%. Benar-benar. Mengapa? Karena kita sudah berjalan sejak bulan berapa ya kan? Kita sudah jalan sejak bulan 6 akhir. 6 ya. 6. Ya. Karena HiFest ini kan seperti David katakan tadi, bukan event kecil, merupakan event besar dan salah satu branding kami juga sendiri. Jadinya kita betul-betul mau event ini atau program kerja ini betul-betul terlaksana dengan baik. Jadinya ya kalau masalah persiapan dan segala macam pasti banyak lah rintangannya David. Ya. Ya, betul sekali. Oke, jadi kayak bener-bener hektik ya sejauh ini ya? Hektik banget. Oke, dari beberapa persiapan nih Kak, dari segala momen persiapan, kehektikan, ada nggak momen yang paling berkesan? Yang bener-bener kayak, aduh ini nih yang gambarin berapa keras perjuangan menuju HiFest. Ada nggak Kak? Tentunya susun tema dan memikirkan kegiatan apa ya di dalam situ biar kegiatan kita nih rame, bukan cuma kegiatan monoton itu aja. Di situ tuh tantangan terbesar kita sih sebenarnya, bagaimana kita memikirkan bahwa kegiatan kita ke depannya bakal menarik lah, bakal asik lah nantinya. Nah, oke, jadi yang paling berkesan itu kayak nentuin tema ya? Nentuin Betul. tema, konsep acara ya? Konsep acara. Apa aja sih kegiatan yang mau diisi? Bener ya? Ya, betul sekali. Oke. Lanjut Kak, sejauh ini tantangan terberat mungkin, ini bebas ya siapapun yang mau jawab atau boleh sendiri-sendiri juga bebas. Tantangan terberat sejauh ini dari persiapan HiFest nih Kak, apa aja? Tantangan terberatnya itu paling bagaimana kita bisa mengumpulkan ide-ide teman-teman untuk disatukan dan disaring dan menjadi ide akhir gitu, Ya, final dari tema kegiatan kita. Dan apa sih? Pengumpulan dana ya Farid. Oke. Sudah tentu ya itu Oke. bakal sulit. Oke, dari Kakak Farid, tantangan apa sih dari Kakak Farid yang benar-benar berkesan nih dari dalam hidupnya Kakak Farid? Ada. Oh ya David. Tentunya kan dalam progres HiFest ini kan kita dalam masa keadaan libur kampus ya. Benar. Tentunya banyak teman-teman yang menggunakan kesempatan liburnya untuk balik kampungnya masing-masing. Pulang kampung ya. Jadinya pasti salah satu hambatan dalam progres tersebut karena kekurangan anggota dalam persiapan tentunya, dan kedua juga mengenai dana loh pastinya. Tentu kita
sangat bekerja keras tentang bagaimana mencari dana untuk menyelesaikan atau mencapai acara ini. Oke. Berarti tantangan terbesarnya itu pasti salah satunya mencari dana ya. Dari antara semua kegiatan memang itu yang paling terpenting itu dana. Meskipun udah ada konsep, udah ada tema, udah ada semuanya, tapi kalau dana nggak ada ya sama aja bohong, sama aja kosong ya. Bener banget. Nah, oke. Apa sih harapan Kakak Farid dan Kakak Nabila untuk Politeknik Setiawan Makassar khususnya ya? Untuk Himadistik juga apa dan untuk HIVS apa? Dari Kakak Nabila dulu. Harapan sih paling bagaimana kita bisa betul-betul bersinergi, kolaborasi terhadap antar mahasiswa. Nah, kalau untuk HIVS sendiri, Himadistik, bagaimana kita bahasanya anak-anak itu baku bawa, baku jaga, baku sayang. Oke, baku bawa, baku jaga, baku sayang ya. Betul. Oke. Nah, nanya-nanya nih Kakak Nabila ya, sama Kakak Farid nih ya. Kenapa sih masyarakat atau teman-teman Politeknik Setiawan Makassar harus banget datang ke HIVS kakak-kakak? Gimana nih Kak ceritanya? Tentunya di HIVS kita nih rangkaian acaranya nggak main-main ya. Benar. Tahun ini berhubung venue kita sudah lebih strategis lagi di Taman Pakui tepatnya. Jadi kalau bingung nih mau pulang kampus, pulang kantor macet, mending belok deh di HIVS kita. Belok ya? Ya, betul. Belok HIVS Singgah ya? Ya. Oke. Dan untuk tahun ini David, rangkaian acara kita ada yang lebih seru dari tahun lalu. Jadi pada tahun ini teman-teman kita bakal mengundang salah satu band lokal yang betul-betul bisa lah menarik pengunjung, dan teman-teman harus lihat dong siapa band lokal yang akan kami undang. Oh, jadi ada gestar ya Kakak Nabila ya? Betul, David. Dari gestarnya mesti dirahasiakan. Betul. Iya dong. Datang di HIVS biar tahu siapa gestar kita. Selain itu apa lagi nih Kak? Yang bisa bikin menarik masyarakat nih Kakak? Oh iya, tentunya pada tahun ini HIVS David akan ada pengisi acaranya itu lomba. Jadi tentunya teman-teman atau kakak-kakak sendiri yang mempunyai bakatnya bolehlah ikut lomba di HIVS nantinya. Dan juga kan itu tanggal 24, 25, 26 kan weekend David. Benar. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadinya nggak usahlah jauh-jauh malam minggunya. Boleh ke HIVS saja deh. HIVS Apalagi kan kita juga nanti akan ada gue star. Bolehlah malam minggunya. Oke. Jadi selain ada gue star, selain ada lomba, intinya dijamin bakal seru-seru banget ya kakak-kakak Nabila ya, kakak Farid ya. Nah, untuk harapannya untuk Himadistik udah ya tadi ya? Betul. Untuk harapannya untuk HIVS deh? Lancar. Lancar. Soalnya agak berat ya David Ya, ini bener-bener. program kerja yang ini. Dan semoga di proses menuju HIVS ini di situ bisa mempererat kembali hubungan kekeluargaan antar anggota Himadistik. Oke, benar banget ya dari kakak Nabila itu nah tadi harapannya ya. Nah dari kakak Farid deh, harapannya untuk Himadistik dan HIVS sendiri. Oh, Himadistik ya. Iya. Tentunya kita di Himadistik itu harapan saya tentunya tetap menjadi himpunan yang lebih bermanfaat lagi, baik itu di internal atau maupun di eksternal kampus tentunya. Dan bagaimana sendiri kita menciptakan atau berguna lebih luas lagi David ya. Dan untuk HIVS sendiri tentunya sama dengan Kak Nab lah, harus lancar karena ya betul-betul berat memang progresnya. Ya. Oke. Dari harapan ini kayaknya benar-benar udah tergambarkan ya seberapa keras perjuangan menuju HIVS ya. Betul sekali Kalian pada bilang lancar semua, amin ya. Kita Amin. doain semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan semuanya sukses tercapai kan ya. Amin. Oke, kita udah sampai di segmen terakhir nih kakak Nabila dan kakak Farid ya. Gimana nih? Yuk ajak masyarakat ya, ajak semua mahasiswa Politeknik Setiawan Makassar untuk datang ke HIVS. Yuk kakak Nabila ya. Teman-teman jangan lupa datang di HIVS 2025 tanggal 24, 25, dan 26 Oktober 2025 di Taman Pakui, tepatnya di Jalan AP Petarani. Dan marilah kita berdampak kepada masyarakat dan promosikan UMKM
yang ada di Kota Makassar. Oke, nah itu tadi guys, jangan lupa datang ya karena bulan Oktober nanti kita akan seru-seruan bareng di Highfest ya yang akan dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknis Jalan Makassar. Dan di situ kita akan seru-seruan bareng, kita akan makan-makan bareng, kita akan asik-asikan bareng karena akan dihibur oleh tamu-tamu undangan yang gokil-gokil banget dan rangkaian acara yang seru-seru banget tentunya ya, Kakak Nabila ya. Oke. Guys, kita udah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Dan terima kasih ya untuk Kakak Nabila, Kakak Faria. Terima kasih udah hadir, udah sempatkan waktunya ya untuk bisa melaksanakan podcast ini tentunya ya. Oke guys, Sorba Poltek semuanya, aku David Lokonbain pamit undur diri. Maaf banget kalau aku ada salah kata atau salah ucapan atau salah perilaku yang mungkin kurang berkenan di hati kalian semua. Aku harap kalian semua sehat-sehat ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.